Martin Paes gimana? Itu sebenarnya gimana sih? Beritanya Kan dia udah membantah ya. Tapi ceweknya ngasih kode lah gitu. Kayaknya mereka bakal ke Indonesia, nggak tahu konteksnya liburan sebenarnya atau mungkin sambil. bantah-bantah hari ini kan dinamika aja ya. Nggak akan ada yang tahu sampai semuanya sudah klik. Mungkin komunikasi sedang dijajaki, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi dari POV saya, memang Persib membutuhkan pemain yang arketipenya memang kayak Martin Paes ini. Tapi kalau rekornya Persib menghadapi tim-tim Thailand sendiri gimana tuh Bam? Dulu kayaknya zaman Sintayong juga pernah main tuh waktu Sintayong di 95, Chunma ya. 95, Di Chunma tuh. Kita ingat di tahun 95 tuh Persib 2 kali ketemu tim Thailand. Yang pertama Bangkok Glass, yang kedua Thai Farmer ya, Thai Farmer. Nah, ketika lawan Bangkok Glass, Nah, itu klubnya si Thai Farmer. Nah, ketika lawan Bangkok Glass, Persib saat itu menang. Intinya Persib itu bisa menyisihkan Bangkok Glass agar tidak lolos ke fase berikutnya. Pas di fase berikutnya Persib satu grup dengan Thai Farmer sama Ilhwa Chungwa Sintayong sama Kawasaki Verdy kalau nggak salah yang Jepang. Dan tiga-tiganya kalah saat itu Persib. Tapi itu kan udah 8 besar Champions League Asia. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kalinya Persib lolos dari fase grup gitu. Jadi Persib punya roots di sana. Tapi ya lagi-lagi sepak bola udah berubah dinamis. Kekuatan Persib yang musim lalu aja nggak bisa ngalahin Port FC di 2 laga. Ternyata musim ini bisa mengalahkan Bangkok United. Tim yang jelas lebih baik dibanding Port FC. 2 pertandingan sekaligus. Jadi secepat itu dinamika permainan sepak bola di Asia Tenggara dan perkembangan Persib juga secepat itu pada akhirnya. Iya. Mungkin kalau misalnya kita ngitung-ngitung ya, Ratchaburi nggak bisa menang lawan Bangkok dalam 4 pertandingan. Mereka kalah 3 kali dan 1 kali draw. Sementara Persib bisa ngalahin Bangkok. Di atas kertas sih bisa ngalahin Ratchaburi. Plus lagi nih, mungkin yang jadi motivasi nih. Persija pernah main 2 kali lawan Ratchaburi. Waktu di KL tuh ada 1 turnamen kecil. Terus di Bekasi kalau di Patriot ya main. Itu dua-duanya dimenangin sama Persija tuh lawan Ratchaburi. Iya, hitung-hitungan di atas kertas sebenarnya nggak ada masalah ya. Artinya Persib kemungkinan besarnya seperti yang sering diutarakan akan begitu menyenangkan mendapatkan lawan Ratchaburi. Tapi ya kalau Persib miss 1 saja ini bahaya gitu karena bukan lagi fase grup. Tidak boleh terpleset. Artinya harus terukur, approach-nya harus pas, pemilihan taktiknya harus pas, termasuk pemilihan komposisi pemain. Nggak bisa lagi nyoba-nyoba karena gua rasa 1 laga di fase grup ketika melawan Selangor di Petalijaya itu tuh Bojan sedang bereksperimen. Makanya dulu tuh nyobain main sekaligus dengan Luco, Klok, sama Tom Haye yang saat itu belum klik. Akhirnya kan agak berisiko tuh. Persib sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu ya. Tapi kayaknya ketika udah masuk knockout, hal itu nggak boleh lagi dicoba oleh Bojan. Harus benar-benar dengan tim terbaik, dengan taktikal yang tepat, dengan approach yang tepat, sikap para pemain juga harus tepat di atas lapangan gitu. Apalagi Bam catatannya, kelemahan apalagi yang harus diperbaiki Persib termasuk juga kemarin itu kan agak rentan kalau kena long ball ya. Nah ini nanti di fase 16 besar gimana? Long ball itu sebenarnya yang paling disorot sama teman-teman kan ini ya, sama Boboto teman-teman tuh Juli Cesar sama Mati Kardi kan, 2 center back ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat dan ngebedah lebih jauh, kegagalan Persib mengantisipasi long ball ini memperlihatkan 3 kekurangan gitu. Apa itu? Yang pertama tadi benar secara antisipasi center back-nya nggak maksimal, itu valid. Yang kedua pressingnya juga nggak optimal juga karena sebelum lawan memberikan bola panjang harus ada pemain yang langsung menghentikan momen itu ya. Di depan. Iya, entah itu striker, entah itu flank, entah itu gelandang, siapapun itu perlu untuk ada pemain yang bisa menjaga rest defense itu. Dan Persib sebelum laga melawan PSM Bayangkara mungkin ya, itu belum kelihatan, baru kesini nih. Karena waktu lawan Borneo juga kebobolannya gitu kan, pas salah umpan, terus Peralta bisa long ball dan jadi gol tuh. Jadi, setelah Borneo berarti baru bisa praktek itu tuh rest defense bagus tuh ketika setelah laga Borneo. Salah satu kuncinya adalah ketika Luco berani lebih main fisikal, Dewangga lebih dipercaya di fullback kiri. Karena Dewangga ketika lawan mau serang balik dia berani untuk ambil pelanggaran tuh. Nah pemain-pemain seperti itu tuh dibutuhkan oleh Persib. Dan satu lagi kalau lanjutin yang tadi udah 2 kan, satu lagi adalah positioning penjaga gawang. Nah positioning penjaga gawang ini memang balik lagi ke ini kalau kata gue karakter bermain ya.
mau bagaimanapun Teja itu emang karakter bermainnya dari kecil bukan yang advance seperti saat ini kayak Manuel Neuer ataupun David De Gea gitu. Oh, bukan sweeper goalkeeper ya? Iya, bukan ball playing juga gitu kan, bukan sweeper juga. Jadi dia kecenderungannya ketika ada serangan, apalagi serangan balik cepat itu, dia bakal stay di belakang. Yang mana ternyata itu ada hal positif negatifnya gitu. Dan udah kebukti sebenarnya di momen-momen Persib kebobolan melalui serangan balik, posisi Teja itu agak terlalu ke belakang. Sehingga ketika ingin ngeganggu pantulan pertamanya, jaraknya agak jauh. Nah, berarti apa ini tanda Persib harus ganti atau datengin kiper baru berarti? Kalau ganti mungkin enggak ya, tapi kalau datengin kayaknya penting banget. Apalagi Adam Shibe kan nggak menawarkan sesuatu hal yang diharapkan oleh Persib gitu. Bahkan Adam kan kalau kita hitung secara kasar dia kalah kesempatan melawan Fitrah gitu. Iya, betul. Karena Fitrah lebih dipilih waktu ada Borneo kesempatan ya? lawan Borneo. Borneo. Artinya memang lagi-lagi menurut gue sih harus ada upgrade di posisi sana. Untuk memaksakan Teja sebenarnya nggak masalah karena Teja salah satu shot stopping terbaik yang ada di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Tapi untuk bermain di Asia perlu opsi yang lebih baik, yang bisa ngebuat persaingan di dalam tim juga positif gitu. Martin Paes gimana? Itu sebenarnya gimana sih? Beritanya Kan dia udah membantah ya. Tapi ceweknya ngasih kode lah gitu. Kayaknya mereka bakal ke Indonesia, nggak tahu konteksnya liburan Sebenarnya atau mungkin sambil. bantah-bantahan ini kan dinamika aja ya. Nggak akan ada yang tahu sampai semuanya sudah klik. Mungkin komunikasi sedang jajaki mungkin, saya juga nggak tahu. Tapi dari POV saya, memang Persib membutuhkan pemain yang arketipenya memang kayak Martin Paes ini. Dia kan bukan tipikal yang stay di belakang. Dia juga delivery bolanya bagus, distribusi passingnya juga oke gitu. Shot stoppingnya juga terbukti, punya pengalaman juga. Ya sebenarnya nggak ada hal yang membuat Bobotoh tidak mau Martin Paes. Pasti mau. Jadi kalau dia datang syukur, tapi kalau enggak ya Persib harus bergerak nih nyari pemain yang punya arketip beda sama Karena Teja. Prisbeck 90% akan out ya. Untuk kabar terakhir kan nggak ada statement seperti itu. Oke. Tapi kalau kita ngelihat dinamika, ya jelas dengan adanya pemain asing harus ngasih value dong. Betul. Sejauh ini Adam Fisbeck nggak ngasih value itu. Dan artinya memang ketika ada kesempatan di window transfer yang akan dibuka Januari, ya gua rasa ini saatnya kesempatan Persib untuk kalau emang pengen melaju sejauh mungkin di Asia. Kesempatannya sekarang untuk nambah amunisi ya gitu ya. Oke, satu di posisi penjaga gawang ya. Terus juga nanti lini tengah akan diperkuat dengan adanya Joey Pelopesi. Wah ini kabarnya udah rame banget, tapi kan pada kenyataannya belum 50% bahkan yang menuju ke sana gitu. Lagi-lagi komunikasi pasti udah dijalankan dan tapi kalau buat pandangan saya pribadi gitu, kemungkinan siapa yang akan datang justru yang paling mungkin adalah Joy. Iya. Ya kemarin tuh di Bojan Hodak tuh dalam wawancara dengan media tuh bilang katanya sejauh ini Persib kalaupun mendatangkan pemain baru itu harus jadi starting 11 katanya. Iya. Itu satu. Terus juga tapi kata dia sejauh ini belum ada komunikasi. Nah ini gimana? Ini diplomatis aja atau ada apa tuh? Aki-aki gede. Waduh. Yang pertama Bojan itu media handlingnya oke banget. Bagus ya. Untuk orang Bandung, untuk Bobotoh yang agak impulsif, yang agak gampang kebakar gitu dengan isu-isu yang tentang pemain-pemain baru, Bojan itu ngeredamnya bagus banget. Dia tidak mengiyakan, tapi juga dia tidak menggakkan gitu. Di antara di abu-abu aja gitu. Jadi itu bagus banget. Artinya memang ketika Bojan udah ngomong gitu, ya tunggu aja gitu, tunggu aja. Kalau melanjutkan obrolan yang tadi, ya ketika Joy kontak sama Lomelnya udah beres gitu, ya sebenarnya ini kesempatan PSIB untuk ambil gitu. Tinggal approach-nya seperti apa, komunikasinya seperti apa, offeringnya seperti apa, karena Joy pun tidak ingin melewatkan apa yang sudah didapatkan oleh Tom Haye sama Eliano dong. Persib calling. Malam-malam indah di Asia ya. Yoi. Makanya memang dibutuhkan sekali ya adanya penguat kekuatan Persib Bandung di lapangan tengah. Sejauh ini Mark Klok, Tom Haye dan juga Lucho sudah cukup bagus, tapi lebih kuat lagi kalau misalnya ada seorang breaker murni ya. Itu kata kuncinya di breaker murni. Di lini tengah Persib sekarang itu kuantitinya pas, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, kualitasnya oke. Tapi untuk posisi yang lebih detail, gelandang bertahan dan pemutus serangan itu tuh nggak ada yang benar-benar matang. Ada Robi Darwis sana, ada Nazril yang mana juga kaliber timnas, yang satu U23, yang satu U17.
Tapi untuk langsung tampil di persaingan yang membutuhkan adanya pemain yang bisa menjamin gelar juara, dua pemain ini mungkin belum. Tapi nggak tahu kalau 5 tahun ke depan. Yeah. Namun kan Persib butuhnya sekarang nih. Yeah. Kalau butuhnya sekarang berarti emang harus ada pemain yang siap tempur gitu. Nah, di gelandang bertahan itu nggak ada. Klok bukan gelandang bertahan, dia tuh nomor 8 sebenarnya. Iya. Klok bisa di nomor 6 tapi secara karakter dia lebih tetap box to box itu yang Di playing, bergerak antar channel gitu kan. Yang di playing Lucho. Tom Haye udah jelas dia nomor 8 dan nomor 10 gitu. Yeah. Dia advance playmaker, dia juga attacking midfield gitu. Dan udah semakin nyaman kayaknya ya Tom Haye bermain di belakang striker gitu. Yeah. Jadi kebutuhan nomor 6 ini sebenarnya cukup insan. Ini juga ada hubungannya dengan kemampuan tadi untuk bisa merusak irama serangan lawan, khususnya dari permainan direct dan long ball. Yeah. Kalau ada Joy, kejadian-kejadian yang ada di Bisan Stadium lawan Borneo mungkin bisa dihentikan minimalisir karena sebelum mereka kirim long ball ya udah disikat dulu gitu dihajar kan. dulu ya. Iya. Iya. Tapi kalau ternyata Persib yang kehilangan bola di depan, entah kerebut, entah salah umpan, itu kan juga nggak bisa terprediksi dan nggak bisa diantisipasi. Contoh kayak waktu lawan Lion City, kalau gue melihatnya justru ada indikasi pelanggaran kayak Andrew Jung tuh. Iya, Dia iya. jatuh, bolanya kerebut, langsung di long ball dan gol tuh di situ. Iya. Termasuk juga waktu lawan Borneo, salah umpan, kerebut, long ball, gol juga di situ. Ini kan emang nggak bisa terprediksi gitu, sulit juga. Jadi kan Sebenarnya- mau nggak mau center back-nya sebenarnya. Kalau menurut gue sih tetap ya, karena gelandang bertahan itu punya insting Iya. di mana bola akan hilang Oke. gitu. Feelingnya kuat ya? Feelingnya kuat. Jadi positioning ini tepat ketika bola hilang, dia mungkin jarak dia untuk ngejar paling 1-2 meter aja gitu. Iya. Berbeda dengan pemain yang nggak punya insting itu. Iya. Biasanya agak jauh nih, 5-6 meter. 5-6 meter di lapangan bola jauh banget lah. Untuk bisa ngejar, tackling, ngeganggu tuh jauh banget itu. Kalau punya pemain yang punya insting itu, gua rasa sih bakal lebih oke. Dan kalau ngomong kejadian Lion City Sagar yang melawan Persib terus ada pelanggaran dulu, itu lagi-lagi karena nggak ada VAR. Iya. Kalau ada VAR sih harusnya dua kategori itu bisa masuk Dianulir untuk ya? menganulir gol. Yang pertama Andre Jong, yang kedua potensial offset sebenarnya itu kan gol tersebut kan. Nah, selain pemain nomor 6, sebenarnya Persib butuh pemain tambahan nggak sih di posisi nomor 10? Kalau Mas Ibang melihat tuh, kan sebenarnya di posisi nomor 10 tuh ada beberapa pemain yang dicoba ya. Ada Tom Haye, kadang-kadang Lucho juga, terkadang Beckham. Kan ada beberapa pemain yang dicoba lah di posisi nomor 10. Tapi kalau Mas Ibang melihat sendiri, ini sebenarnya kayak Tom Haye kan sebenarnya dia pemain nomor 8 kan. Betul, benar. Begitu juga dengan Mark Klok juga, kadang-kadang Lucho juga. Nah, ini sebenarnya Persib butuh nggak sih pemain nomor 10 yang benar-benar ya bisa Sebagai pengganti WM Nah, ya. sebagai Sedangkan pengganti WM aja selama ini nggak main dan Nggak main. dia nggak main pun aman-aman aja Aman-aman gitu. aja Jadi gitu. kita butuh pengganti dia Benar, nggak sih benar. gitu. Kita harus ngebaca ini balik lagi ke awal 2 musim lalu ketika Levi Madinda out dan masuk Stefano Beltrame. Beltrame ya. Kalimat dari Bojan saat itu adalah gua butuh pemain yang lebih direct. Ternyata direct dalam kata Bojan itu bukan yang bisa passing direct, bukan. Pemain yang bisa nambah value dan nambah jumlah di pertahanan lawan. Artinya memang pada prinsipnya, pada dasarnya Bojan tuh akan sangat nyaman ketika punya pemain hebat di posisi itu. Dan kalau kita berkaca WM10 yang sudah dipastikan hatur nuhun di Bandung, ya ini artinya perlu ada pemain di sana karena sejauh ini yang gue lihat Etam dari kecil emang pemain nomor 10. Tapi ketika masuk ke senior, lagi-lagi Dia pemain benar. muda untuk langsung main di tengah tuh susah. Iya, Perlu transisi waktu ya, perlu waktu lah untuk bisa benar-benar firm main di tengah. Jadi Etam sejauh ini lebih nyaman ternyata main di flank ya. Walaupun dia kan di tengah juga oke-oke aja sebenarnya. Tapi lagi-lagi butuh yang siap tempur kan. Yang kedua Berguinho pernah dicoba di situ. Ternyata Berguinho justru lebih oke ketika di flank, jelas. Lagi flank kanan ya. Karena dia one on one Kuat ya. attackingnya bagus banget kan. Dia 1 lawan 1 udah pasti lewat minimal pelanggaran kayak kemarin Iya. lawan PSM Yang dapat penalti itu ya. PSM. Jadi gua rasa nggak ada lagi pemain yang benar-benar firm. Tom Haye bisa, dia juga mengawali karir nomor 10. Cuman dia terlalu flamboyan dan sering turun ke belakang untuk stay di sana. Kalau Persib butuh pemain, kalau Persib menghadapi tim yang garis pertahanannya rendah, low block, jarak antar pemainnya rapat kayak melawan Persita, kayak lawan PSIM, butuh pemain nomor 10. Karena untuk bisa memecah situasi itu. Benar. 2 musim terakhir Persib punya Stefano, yang kedua Tyrant. Nah, Orang-orang dia. yang ketika Persibnya deadlock, dia putar badan, tendangan, deflect gol. Gitu, gitu. iya, Yang gitu-gitu yang Persib butuh. Tapi yang emang harus udah jadi. Kemarin tuh Williams 10 itu sebenarnya kan
atributnya oke, memenuhi, tapi dia over carry aja gitu. Dia agak over aja dalam mempraktekkan apa yang dia miliki gitu. Justru over ya? Over, sebenarnya atributnya udah cocok Iya, sebenarnya. bener. Kalau dari klub-klub pemain yang ada, pemain-pemain asing lah yang ada di Super League, sebenarnya ada nggak sih yang setidaknya bisa dideketin Persib Bandung gitu untuk bursa transfer Januari? Kalau disebut ada, tapi udah pasti nggak bakal dilepas kan. Gitu. Kalau disebut ada, Tapi tapi kalau bayarannya cocok kenapa enggak? di Indonesia agak sulit sih kayaknya. Indonesia kan tetap nunggu kontrak habis ya. Iya. Untuk pindah Transfer, tengah musim itu berat banget. Kecil peluangnya. Iya, kecil. Siapa Bam kira-kira yang cocok di nomor 10? Siapa ya? Kalau nama sih belum ada ya. Belum ada ya? Belum ada. Cuman ya bakal seneng aja kalau ada pemain yang hebat di momen itu. Ya pokoknya either itu mau kayak Stefano Beltrame atau enggak Terran Delvinho. Levelnya harus ada di situ gitu. Iya, iya. Yang emang udah punya experience dan juga skill yang udah siap untuk digunain sama Bojan. Kalau kayak Mariano Peralta gitu bisa nggak dicoba di sini? Bisa, tapi Borneo nggak mungkin lah, nggak mungkin lepas. Itu pemain terbaiknya Borneo. Berat. Iya, dan apa ya, Mariano kayaknya lebih nyaman Winger ya? memulai startnya dari flank gitu. Iya.